A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda kelas 4 yang ada di rumah. Bagaimanakah kabar Ananda semua? Ya, Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran PAI-BP ya. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pelajaran ke-8, yaitu mari berperilaku terpuji. Namun sebelum masuk ke dalam materi baru, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah limpahkan ya keberkahannya, kemudian kemudahan dan kelancaran ya dalam pembelajaran baik dari awal hingga akhir pembelajaran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam pembelajaran ini ya, indikator yang harus kita capai yaitu adalah para peserta didik harus dapat ya memahami yaitu manfaat dari gemar membaca itu seperti apa, kemudian memahami apa arti dari pantang menyerah ya, kemudian memahami bukti dari sikap pantang menyerah itu seperti apa ya, kemudian sikap rendah hati beserta contoh-contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu indikator yang harus Ananda capai. Kemudian selanjutnya adalah Ananda harus mengetahui apa itu hemat, bagaimana caranya menghemat ya. Kemudian ya, mari kita masuk pembahasan yang pertama ya. Perhatikan materi yang ada di buku ini ya. Mari berperilaku terpuji ya. Menurut kalian apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di atas ini ya? Ada ibu guru, ada siswa-siswa, bisa kalian lihat. Nah, apakah yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagimu? Nah, mengapa? Kalian harus tahu alasannya. Karena pada pelajaran ini kalian akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Semua sikap ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan nanti dibaca setelah Ustazah jelaskan ya. Pertama, poin A ya, yaitu gemar membaca. Bagaimana cara kita menjadi pandai? Tentu kita harus pergi ke sekolah dengan semangat ya. Jadi pagi-pagi itu kalau sebelum kita mulai pembelajaran kita akan tahfiz. Nah, dari situ itu sudah terlihat. Pagi-pagi Anda harus tetap senyum karena senyum itu dapat memberikan semangat pada diri kita sendiri ya. Bagaimana cara kita menjadi pandai? Kita harus pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Ya, jangan nanti sampai ke sekolah wajahnya cemberut, merengut sehingga pas mengikuti kegiatan tahfiz, kemudian masuk pembelajaran semangatnya kurang seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke materi yaitu dengan membaca. Ananda tentunya akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Nah, manfaat gemar membaca ini antara lain menjadikan kita pintar. Karena apa? Kita akan mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam buku yang kita baca ya, sehingga manfaatnya juga adalah menambah pengetahuan dan informasi serta memperbanyak ide ya. Kemudian ya, pantang menyerah. Kalian bisa amati gambar ini ya. Pernahkah kalian bayangkan jika kamu berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit ya? Biasanya tugas matematika ya. Anak yang sangat semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah. Nah, ini karena apa?
ketika menemui kesulitan, mudah menyerah menjadikanmu kalian tidak sabar. Nah, bukti sikap pantang menyerah itu bisa kita terapkan dengan cara tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, kemudian suka bekerja ya, tidak boleh berdiam diri ya. Jadi ini poin 1 tadi, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah itu artinya seperti kalian mengerjakan tugas matematika. Maka kalian harus mencari rumusnya itu seperti apa sehingga ketemu dengan hasilnya. Ya, harus jangan pantang menyerah, tidak tahu mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut ya. Sekitar tidak tahu bisa bertanya dengan ayah, ibu ya, abi, uminya ya. Kemudian tidak berdiam diri kalau tidak tahu ya. Kemudian rendah hati. Nah, kalian bisa lihat bagaimana sikap kita terhadap pengemis ya, yang datang ke rumah kita, berdiri, kemudian meminta di depan rumah kita. Itu apa yang kita lakukan? Ya, kita harus memberikan sedikit harta yang kita punya. Agama Islam sendiri melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Karena apa? Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Karena apa? Sesuatu yang kita miliki itu hanyalah titipan ya. Kalian bisa lihat contoh tukang parkir tuh. Nah, tukang parkir itu kan setiap hari menjaga ya, mengatur kendaraan bermotor ya, beroda 2, kemudian mobil. Nah, ketika kendaraan motor tersebut tidak lagi berada di tempat parkiran, pergi, apakah tukang parkir itu akan bersedih? Tentu tidak, bukan? Mereka tak biasa-biasa saja. Kenapa? Ya, sedang kita yang misalnya sudah memiliki roda 2, kita memiliki harta sedikit kelebihan harta, kemudian kita memiliki kendaraan roda 4, kok lecet sedikit, misalnya kita sudah marah, uring-uringan ya. Nah, kok tukang parkir enggak? Nah, hikmah yang bisa diambil adalah sama dengan contoh seorang pengemis ini tadi ya. Jadi kalau ada pengemis datang, kita nggak boleh marah-marah ya, tapi berikan, sisihkan ya, walaupun sedikit. Kalau kita ikhlas akan berdampak pada kita semua, yaitu akan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah ya. Jadi sama dengan hikmah tadi tukang parkir. Kenapa? Karena tukang parkir itu juga tidak merasa memiliki, karena hanya merasa dititipi ya. Jadi rendah hati itu seperti itu, tidak sombong. Contohnya ya, kan tukang parkir itu kalau mobil motornya sudah pergi dari tempat parkir, mereka tidak merasa kesedihan, tidak merasa kehilangan, karena mereka merasa itu dititipi dan hanya sementara dan sebentar ya. Karena sesuatu yang kita punya, kalau kita merasa memiliki, akan timbul namanya sombong, tidak ya, tidak rendah hati, sombong yang ada ya, sehingga merusaklah amal-amal yang lain. Tapi kalau kita merasa dititipi, kita akan tidak akan melakukan sikap-sikap sombong, kemudian kita tetap rendah hati, tidak menghina orang lain, tidak merasa diri kita itu sudah lebih baik dari orang lain ya. Tapi diingat bahwasanya kita disuruh oleh Allah untuk tetap berbuat baik dimanapun kita berada, walaupun di luar sana tidak seperti yang kalian harapkan misalnya ya. Apalagi agama Islam sendiri melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin. Ini perhatikan ya. Karena dengan kita memiliki sikap rendah hati, tidak sombong ini merupakan sikap terpuji dan sangat disukai oleh Allah. Nah, contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat kalau di buku ini, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain ya. Kemudian menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Kemudian tidak memamerkan kepintaran dan atau kekayaan harta ya.
kemudian suka menolong dan memberi kepada orang lain, kemudian tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman, kemudian bersikap tenang dan sederhana. Itu contoh sikap rendah hati. Tolong dibaca-baca dan diingat. Kemudian poin ke D yaitu hemat. Nah, kita lihat di gambar ini adalah air ya dalam bak ini. Nah, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita menggunakan air ya selain untuk mandi juga untuk berwudu dan lain-lain ya. Oleh karena itu kita harus hemat dan tidak harus boros mubazir menggunakannya. Cara menghemat air bagaimana? Menutup keran air sesudah menggunakannya dan mengambil air secukupnya dari gayung. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan ya. Insya Allah, Ustazah yakin kalian bisa semua ya untuk rajin menabung ya. Apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari materi ini? Ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu, sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca ya sebagai pengetahuan, menambah wawasan ya yang luas, tidak sempit sehingga tidak tertutup ya. Kemudian setiap muslim dan muslimah harus memiliki sikap tantang menyerah yang mana merupakan cermin dari kesabaran. Nah, sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bisa kalian lihat ada berapa poin? 36 ya. Kemudian hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Kemudian lawan hemat adalah boros, karena boros itu menggunakan sesuatu secara berlebihan dan sangat merugikan, dan Allah Subhanahu wa taala itu membenci anak yang boros ya. Itu yang dapat Ustazah sampaikan pada materi kita pada Jumat ini. Semoga bermanfaat. Jika ada nanda yang kurang jelas bisa bertanya, silakan nanti ya WhatsApp Ustazah ya. Malu bertanya adalah sesat di jalan. Kemudian silakan, ini tugasnya, ayo berlatih bagian A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ya, 1, 2, 3. Kemudian bagian B, tanggapilah pertanyaan pernyataan di bawah ini sesuai dengan keyakinanmu. Pernyataan, aku suka membaca sehingga bila ada kesulitan pelajaran aku bisa mencari jawabannya. Kalian bisa jawab sini setuju atau tidak setuju, atau tidak tahu ya. Kemudian berikan alasanmu kenapa setuju, kenapa tidak setuju, kenapa tidak tahu. Kalian harus tahu alasannya ya, kenapa bisa jawab setuju, kenapa tidak bisa jawab tidak setuju dan tidak tahu. Kemudian tugas berikutnya adalah C ya, ayo praktikkan ya, dimana kalian bisa lihat ada 3. Ayo praktikkan sikap rendah hati kepada temanmu. Kemudian ayo praktikkan sikap gemar membaca dengan meminjam buku di perpustakaan. Ayo praktikkan sikap hemat dengan menabung ya. Silakan tugas-tugas ini ya dari A sampai C itu dibuat ya, dikirim kembali ke Ustazah tugasnya paling lambat hari apa itu, hari Rabu ya, atau hari apa nanti Ustazah ini lihat dulu tanggalnya ya. Mari kita sebelumnya kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Semoga Allah ampuni interaksi kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.